Kali ini kami merayakan Hari Kemerdekaan di atap tertinggi kedua di Lombok, yaitu Puncak Gunung Sempana. Kami berangkat dari Mataram menuju ke Sembalun sekitar jam 1 pagi supaya terhindar dari keramaian waktu pendakian nanti. Sesampai kami di base camp, ternyata sudah jam 3 pagi dan kami pun segera membangun tenda di base camp untuk beristirahat dan melanjutkan pendakian esok paginya. Pagi pun tiba dan ternyata ada kurang lebih 1.000 pendaki yang ikut serta di event ini. Saya tidak terbayang bagaimana nanti di jalan waktu pendakian. Pasti rame banget nih. Oh ya, pendakian kali ini saya ditemani oleh Elung sebagai pembawa logistik, Dimas sebagai koki, Akan sarapannya begini ya, ngomel biar sehat, dan bapak produser kami, Andi Vespa sebagai swiper. Nah, saat registrasi kami dikasih kupon untuk undian yang akan diundi di ujung acara nanti. Setelah kami registrasi, kami pun segera mulai berjalan. Berdoa mulai. Doa selesai. Kami melewati perkebunan warga yang sebagai mata pencaharian warga di sini adalah bertani. Sama seperti cita-cita dulu. Tak lama kemudian kami mulai memasuki hutan. Sama seperti sebelumnya, perasaan resah, gelisah, takut mulai menghantui saya. Setelah keluar dari hutan, saya agak sedikit bingung. Loh, ini orang kok pada nggak jalan-jalan ya? Dan antrian pendakian sangat panjang. Kami berada di tengah-tengahnya. Ada perasaan senang dan kesal. Saya senang karena saya adalah pejalan yang pelan dan selalu ketinggalan. Dan kesalnya, kami tidak bisa menikmati suara alam yang selalu kami dambakan. Oh iya, selama kami di perjalanan mendaki, kami mendapat kabar bahwa ada salah seorang pendaki yang jatuh ke jurang. Untungnya pengelola cepat dan sigap menangani. Alhamdulillah, pendaki yang jatuh ketemu dan selamat. Nah, buat kalian yang mau mendaki, harus berhati-hati jika kalian mau mendaki ke bukit atau ke gunung manapun. Dan jangan membawa barang melebihi kapasitas kemampuan Anda. Oh iya, hampir lupa. Kami mulai mendaki sekitar pukul 7 dan sampai di area camp pukul 14.00 waktu Indonesia bagian tengah. Terang saja, kami jadi lambat karena harus mengantri di jalur pendakian. Sesampainya di area camp, kami segera bergegas mencari tempat mendirikan tenda yang aman.
Nah, di sini anginnya sangat kencang dan takutnya kami tidak dapat tempat karena ada ribuan pendaki yang mengantri di bawah. Oke, sekarang kita bongkar tenda. Kita mendirikannya di sini karena lokasinya strategis. Karena di sana sudah tidak ada katanya ada balik-balik ini. Jadi kita harus di sini aja. Boleh? Selepas kami berkeliling mencari tempat yang aman, akhirnya kami memutuskan mendirikan tenda di sini. Nah, untuk mempersingkat waktu, masing-masing kami membagi tugas. Ada yang mendirikan tenda dan ada yang memasak karena perut sudah mulai keroncongan. Jadi sudah siang, nyampe di sini karena waktu untuk menahan nasi agak lama. Jadi kita putuskan membuat pisang goreng untuk mengajar perut karena kita kurang istirahat. Yang tadi malam kita istirahat cuma sejam setengah lah. Jadi supaya cepat kita matang, kita bikin pisang goreng dulu lah. Habis matang pisang goreng waktu kita istirahat tidur. Oke? Anjang-anjang udah berbakat. Selepas itu kami berbincang-bincang sebentar lalu beristirahat untuk melanjutkan pendakian lagi ke puncak Gunung Sempana dan melakukan upacara bendera di sana. Pagi pun tiba, kami mulai mendaki ke puncak Sempana. Perjalanan menuju puncak kurang lebih sekitar 1 jam perjalanan. Acara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 segera dimulai. Pemimpin upacara dipersilakan memasuki lapangan upacara. Kepada pemimpin upacara, hormat, gerak, tegak, gerak. Pada sang merah putih, hormat. Indonesia saudaraku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinopsis Sempana ataupun sejarah Sempana. Berkaitan langsung dia dengan sejarah Sembalun. Gunung Pergasingan yang dikenal sekarang, nama aslinya adalah Pengasingan. 7 bersaudara mengasingkan diri ke selatan kalau di Sembalun, dan yang satunya lagi ke timur, yaitu Gunung Sempana. Adalah dulunya tempat awal mula penanaman bawang putih. Nah, beberapa dari itu titik airnya itu pun sakral yang disebut Ainyat ataupun air dingin. Ainyat itu sendiri tidak bisa diremehkan karena belakangan ini di Sempana pernah ada kasus orang yang hilang begitu karena mengentengkan destinasi Sempana ataupun dari pintu luar, dari pintu selain di Sembalun yang disebut Pepadak Aipait. Pepadak Aipait itu adalah savana Bukit Teletabis di puncak Sempana. Yang sebenarnya destinasi di Sempana ataupun khususnya di Sembalun itu, Kecamatan Sembalun, beberapa destinasi itu adalah wisata budaya. Jadi sangat erat kaitannya dengan sejarah yang ada di bumi Sembahulun atau Sembalun. Salah satu bukti ataupun simbol yang nyata di pintu masuk menuju ke wisata Gunung Sempana adalah makom. Makom itu sendiri yang disebut Makom Dewi Asih atau Tapak Tilas Dewi Asih yang mempunyai wilayah di sekitaran Gunung Sempana atau bahasa tuanya Atas Timuk. Nama Sempana itu adalah berasal dari yang aslinya itu nama hutan yang sebenarnya. Tetapi ada satu pendaki yang langsung itu adalah singkatan dari sempurnanya alam panah, itu maksudnya. Nah, kurang lebih untuk selanjutnya kalau ada yang bertanya tentang sinopsis ataupun sejarah Sempana itu sendiri, bisa langsung ke rumah adat Desa Sembalun. Saya rasa hanya ini dulu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ke-75 Agustus tahun 2020. Acara pun selesai, kami pun mulai berkemas dan bersiap-siap untuk balik ke rumah masing-masing. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan kami selama di Gunung Sempana. Klik tombol subscribe untuk berlangganan, like video ini jika kamu suka, dan dislike kalau tidak suka. Salam lestari, Arila Production.